Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar kami dari kelompok 10 Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan dari mengadakan seminar ini adalah untuk memenuhi tugas proyek pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Afraza Sria Ilya sebagai moderator pada seminar hari ini. Bentar, saya akan share screen dulu ya. Baik, apa terlihat? Terlihat, Kak? Udah, Kak. Oke. Baiklah, selamat datang di seminar kami yang berjudul Pencegahan Pelecehan Seksual Digital di Era AI, Safe Online, Safe Dignity oleh kelompok 10 dengan dosen pembimbing Dr. Rido Bayu Yefterson, MPD. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, oh, sorry. Bentar. Hmm. Sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, berikut kami perkenalkan narasumber kami atau pemateri kami. Dipersilakan. Saya Siti Zarholida Nasution sebagai pemateri 1. Saya Putri Serina, pemateri 2. Dan pemateri kita Vicky Al-Rozak sepertinya belum bergabung. Lanjut. Dan pemateri keempatnya ada Devrian Altif Alvaras. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang isu yang sangat relevan bagi mahasiswa. Bagaimana teknologi seperti AI dan deepfake bisa disalahgunakan, dan bagaimana kita melindungi martabat privasi digital kita. Sebelum itu, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Kemajuan AI membuat pembuatan konten palsu menjadi sangat mudah. Video deepfake, foto rekayasa, dan konten intim palsu kini bisa dibuat hanya dengan beberapa klik saja. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual berbasis digital meningkat setiap tahun. Korban tidak hanya perempuan dewasa, tetapi juga remaja, pelajar, dan bahkan anak-anak. Tantangan terbesar adalah banyak korban yang tidak berani melapor karena rasa malu, takut disalahkan, atau tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Situasi ini membuktikan pentingnya edukasi mengenai pencegahan pelecehan seksual digital, pemahaman hukum, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menjadi target atau korban. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk saja kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Siti Zahro Khalidah. Pada Siti Zahro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan apa itu pelecehan seksual digital. Pelecehan seksual digital adalah
Segala bentuk tindakan, komunikasi, manipulasi, atau penyebaran konten bernuansa seksual yang dilakukan melalui perangkat digital, internet, atau media sosial tanpa persetujuan korban. Ini merupakan bentuk kekerasan seksual modern yang memanfaatkan teknologi, termasuk AI, untuk melakukan ancaman, eksploitasi, dan kontrol terhadap korban. Bentuk-bentuknya ada banyak, di antaranya yaitu deepfake pornografi, yaitu mengganti wajah korban ke video seksual palsu. Penyebaran konten intim tanpa izin. Yang ketiga itu ada sextortion, pemerasan dengan ancaman menyebarkan konten seksual. Yang keempat, grooming online, manipulasi untuk mendapatkan foto atau video seksual dari korban. Yang kelima, stalking digital, mengawasi akun sosial media untuk kepentingan seksual. Yang keenam, body shaming bernuansa seksual seperti komentar-komentar yang merendahkan harga diri uh, orang yang dalam konten. Selanjutnya itu catfishing seksual, menyamar menjadi orang lain untuk mendekati korban. Next slide, please. Di sini fokus kasus kami yaitu deepfake pornografi. Karena akhir-akhir ini AI semakin marak dan penyalahgunaannya juga tentu saja pasti ada. Deepfake pornografi adalah salah satu bentuk pelecehan digital yang paling berbahaya. Dengan teknologi AI, wajah seseorang bisa ditempelkan ke tubuh orang lain dalam video pornografi, sehingga terlihat sangat realistis. Korban seringkali tidak menyadari keberadaan konten tersebut hingga viral. Deepfake sangat berbahaya karena yang pertama bisa dibuat hanya dari satu foto wajah. Sulit dibedakan dengan video asli, apalagi untuk orang awam. Merusak reputasi akademik, karir, dan hubungan sosial, menyebabkan trauma berkepanjangan. Pelaku bisa berasal dari orang-orang terdekat, atau bahkan orang asing yang sekedar mengambil foto profil. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Zahro Kholidah. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemateri kedua kita, yaitu Putri Serina. Kepada Putri Serina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Berikut adalah contoh kasus yang kami ambil dari kasus nasional maupun internasional. Contoh di Indonesia yaitu ada mahasiswa Universitas Udayana, Bali, inisial SLKDP, diduga melakukan pelecehan seksual secara digital memakai AI. Dan juga ada dari Semarang, yaitu alumni SMA Negeri 11 menyebarkan konten pornografi berbasis AI dengan memanipulasi wajah siswi dan seorang guru di sekolahnya dulu. Tidak juga di Indonesia, di luar negeri juga ada contohnya seperti Perdana Menteri India, Italia, Giorgia Meloni menjadi korban deepfake pornografi. Wajahnya disuperimposisi dengan tubuh pemeran film dewasa dan diunggah di situs pornografi. Next slide. Dampak pelecehannya tentu ada, seperti yaitu pelecehan seksual digital bukan hanya merusak reputasi, tetapi juga berdampak bagi kesehatan mental dan kehidupan sosial korban. Dampaknya meliputi trauma berat, kecemasan, depresi, hingga takut bersosialisasi. Performa akademik menurun karena tekanan psikologis, bunuh diri karena merasa malu dan depresi, putusnya hubungan pertemanan atau keluarga karena victim blaming, ketakutan untuk menggunakan teknologi dan media sosial. Dampak ini membuktikan bahwa pelecehan digital tidak kalah serius dibanding pelecehan offline. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Putri Serina. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Vicky Al-Rozak. Kepada Vicky, waktu dan tempat dipersilakan.
Baiklah, karena Vicky sepertinya ada kendala dan tidak bisa join, kita lempar saja kepada Siti Zahroh. Kepada Siti, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi ini. Dasar hukum di Indonesia tentang pelecehan seksual. Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya Pasal 45 ancaman pidana bagi pelaku. Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, kemajuan manipulasi, perekaman ilegal, penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Selanjutnya, pasal tentang korban dilindungi dan berhak mendapat pendampingan. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 22. Undang-undang ini menunjukkan bahwa data pribadi tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. Next slide. Pencegahan. Seperti yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau udah kasusnya terjadi itu kan susah gitu kan, udah kesebar gitu. Iya, iya. Jadi pencegahannya itu pertama jaga privasi foto. Seperti hindari unggahan yang memperlihatkan wajah secara jelas. Gunakan watermark pada foto penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Kunci akun media sosial dan batasi pengikut. Hati-hati memberi izin aplikasi kamera dan galeri karena kadang kita salah klik link itu kan, di dalam link itu terkadang ada virus yang bisa memata-matai dari kamera. Selanjutnya, hindari sexting dan mengirim foto intim walaupun dengan pasangan. Gunakan keamanan digital seperti two-factor authentication. Selanjutnya, selalu cek identitas orang yang menghubungi sebelum mengirim sesuatu. Backup bukti percakapan mencurigakan untuk antisipasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih lagi kepada Siti sudah menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke pemateri terakhir kita pada sore hari ini, yaitu Devrian Altif Alvarez. Kepada Devrian, waktu yang tepat dipersilakan. Halo, Devrian. Sebentar ya teman-teman, sepertinya Devrian ada kendala. Sebentar ya.
di HP yang ada. Mati-mati enggak? Tenggelam. Oke, bagaimana Baiklah, Devrian? baiklah, materi berikutnya akan saya sampaikan. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban? Yang pertama itu jangan panik dan jangan menyalahkan diri sendiri. Dan yang kedua, kumpulkan bukti. Contohnya seperti screenshot percakapan, link postingan, bukti ancaman, dan waktu kejadian. Yang ketiga yaitu laporkan kejadian. Bisa melapor ke lapor Go.id atau aduan konten Kominfo, Bareskrim Polri, dan SPKT Polres atau Polsek. 4. Minta pendampingan. Yang pertama itu SafeNet dan Komnas Perempuan. Ketiga, lembaga bantuan hukum. Dan yang keempat, psikolog atau konselor kampus. Yang kelima, take down konten. Platform besar seperti Instagram, TikTok, Facebook memiliki kebijakan khusus untuk menghapus konten seksual non konten seksual secara cepat setelah dilaporkan. Next slide. Next slide. Sebentar. Oke. Yang berikutnya kesimpulan. Pelecehan seksual digital adalah ancaman serius di era AI dan dapat merusak martabat serta kesehatan mental seseorang. Karena itu kita semua perlu lebih waspada, menjaga privat dan ikut menyebarkan konten yang merugikan. Mari bersama membangun ruang digital yang aman, yaitu lindungi diri dan data pribadi. Yang kedua, hormati privasi orang lain. Yang ketiga, berani melapor jika menjadi korban. Yang keempat, dukung korban, bukan menyalahkan. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk melukai. Ayo wujudkan internet yang aman dan bermanfaat. Safe online, safe digital. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devrian sebagai pemateri terakhir kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri lainnya yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua pada sore hari yang berbahagia ini. Baiklah, Udah buka kamera Anda, buka. Mau deko jadi nah. berikut saya perlihatkan sebentar. Ini adalah dokumentasi studi kasus kami. Selanjutnya, kami juga membuka sesi tanya jawab pada sore hari ini. Bagi audiens yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Kakak Widya Dani Cantika Putri, dipersilakan.
Maaf kakak, suaranya belum Oh ya, maaf. ya. Oke kakak, saya di sini mau bertanya, apa indikator teknis yang dapat digunakan untuk mendeteksi deepfake bagi pengguna awam? Ya, sekian dari saya kak. Baik, kami tampung dulu ya kakak. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kakak Raihani Mufida, dipersilakan. Makasih atas uh, kesempatannya. Maaf saya tidak bisa on cam. Ya, Jadi tidak saya apa-apa. membahas lagi nih. Tadi kan ngomongin soal masalah gimana ada AI sebagai suatu media yang tentunya sangat berkaitan dekat ya dengan kita di apalagi di zaman sekarang. Nah, terus tadi ada masalah pelecehan akibat dari AI tersebut kan, dengan seseorang yang mengupload fotonya ke AI. Nah, kira-kira gimana nih Kak cara mengatasi masalah tersebut? Dan sedangkan AI itu adalah media yang nggak bisa kita pisahkan dari diri kita saat ini kan. Terus, apakah caranya itu dengan menghapuskan AI-nya itu secara menghapusnya atau gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih kakak Raihani. Kami tampung dulu ya. Selanjutnya, Ya, kakak Neza, pertanyaan dari Bapak. boleh? Kakak Neza, silakan. Baik, Kak, Untuk Gading pertanyaan dari persilakan. saya, bagaimana penyalahgunaan AI seksual dapat mempengaruhi kesehatan mental korban? Oke, terima kasih kakak Neza. Kami tampung dulu semua pertanyaannya dan berikan kami akan menjawab pertanyaannya nanti di grup saja karena ini waktu Zoom meetingnya sudah mau habis. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah mau menghadiri seminar kami pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gading bertanya, Gading. Izin bertanya, Bang. Apa tanyanya?